Bab 039. Zahra melihat jam di tangannya sudah pukul 11 malam, mengambil ponselnya kemudian menghubungi temannya yang bernama Sisil. Drut. Helo Ra, lo di mana? Gue udah di lokasi nih, cepetan dong datangnya. Kata Sisil temannya yang sudah berada di lokasi tempat mereka akan balapan malam ini. Bagaimana mau datang coba? Ken belum juga kemari untuk menjemputku, kata Zahra. Jika Zahra keluar malam, pasti Ken yang akan menjemputnya. Memarkir mobilnya lumayan jauh dari rumah Zahra. Setelah itu Zahra akan keluar sembunyi-sembunyi dari rumahnya untuk menemui Ken. Lah, kenapa lo enggak hubungi Kennya? Tanya Sisil. Sebelum Zahra menjawab Sisil, panggilan Ken masuk ke dalam ponselnya. Sudah dulu ya Sil. Ini Ken sudah menelpon, kata Zahra tanpa menunggu jawaban Sisil langsung memutuskan panggilannya. Kenapa lama sekali si angkatnya baby? Kau dari mana saja? Bebel Ken setelah Zahra mengangkat panggilannya. Bebel aja lo udah kayak emak-emak. Lo udah tiba apa belum sih? Kata Zahra. Wah, seram amat suaranya sayang. Kata Ken. Aku kesal sama kamu Ken, dari tadi kau kemana saja sih? Aku menghubungimu berkali-kali tapi kau tidak mengangkatnya. Kesal Zahra karena dari tadi dia menghubungi Ken, tapi Ken tidak mengangkat panggilannya. Jangan marah-marah dong baby, tadi aku tertidur sebentar, bohong Ken pada Zahra. Turunlah, sebentar lagi balapan akan dimulai, aku sudah menyiapkan mobil untukmu baby, tambah Ken. Ya sudah, aku turun ke bawah dulu. Kata Zahra mematikan ponselnya. Zahra mengambil jaket kulitnya yang berwarna hitam, dia hanya menggunakan tantop yang sedikit memperlihatkan pusarnya juga belahan dadanya. Seluar jeans minim hanya sejengkal dari pinggang rampingnya, memakai kasut dengan rambut panjang sudah diwarnai dibiar tergerai indah. Zahra mengendap-endap keluar dari kamarnya mengedarkan pandangannya ke sana kemari, ternyata sudah aman, kedua orang tuanya sudah tidur, kakaknya juga tadi masa pulang langsung masuk kamar membersihkan tubuhnya dan langsung tidur, dia sangat lelah karena terlalu banyak kasus akhir-akhir ini tentang narkoba yang sudah banyak dikonsumsi oleh remaja. Zahra melangkah mendekati mobil Ken yang sudah menunggunya membuka pintu mobil Ken dan langsung masuk ke dalam. Hai baby, jangan ngambek gitu dong, kata Ken ingin memegang dagu Zahra tapi langsung ditepis oleh Zahra seperti biasanya. Apaan sih Ken? Ketus Zahra. Baiklah. Jangan marah dong sayang. Aku kan cuma bercanda sayang. Ken mulai menghidupkan mobilnya melaju ke lokasi tempat Sisil juga beberapa teman-temannya yang sudah berada di sana. Saat tiba di sana sudah sangat ramai, wanita juga laki-laki. Kebanyakan yang berada di sana mahasiswa dan mahasiswi, tidak terkecuali pelajar-pelajar Ustadz Aska juga banyak yang hadir di sana. Kampus Zahra belajar memang beda dengan kampus tempat Ustadz Aska mengajar. Zahra keluar dari mobil Ken dan mulai jadi santapan bola mata laki-laki yang memandang tubuh indahnya dengan liar. Kalian sudah tiba? Tanya Sisil yang sering melihat pada Ken. Sisil memang sudah lama menaruh hati pada Ken. Tapi mereka tidak ada yang mengetahuinya. Sisil berbeda dengan Ayuna sahabat Zahra. Ayuna tidak pernah mengikuti kegiatan Zahra juga Sisil yang keluar malam dan balapan. Ayuna dari keluarga yang kurang mampu tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayuna juga menggunakan jilbab. Dia bisa kuliah karena kecerdasannya hingga dia bisa mendapat beasiswa untuk kuliah satu kampus dengan Zahra. Mereka memang sudah bersahabat dari SMP lagi karena mereka juga satu kelas. Beda dengan Sisil. Zahra baru kenalan dengan Sisil saat dia sudah SMA, Sisil anak pindahan waktu itu dan bertemu dengan Zahra. Semenjak Zahra mengenal Sisil dia sudah mulai pintar berbohong pada kedua orang tuanya, juga mengikuti semua hal buruk yang dikerjakan oleh Sisil. Mulai dari penampilan sehingga pergaulan dan melanggar larangan abahnya untuk tidak bisa pacaran. Dia mulai menjalin hubungan dengan Ken yang juga satu kelas dengannya. Ken mulai mengajar Zahra masuk ke bar dan mengajarinya balapan. Otak polos Zahra mulai tidak sehat semenjak berteman dengan Sisil dan pacaran dengan Ken.
Bahkan Zahra sering melihat adegan dewasa yang secara live di hadapannya langsung. Tapi masih beruntung dia masih mengingat keluarganya. Apalagi dia yang terlahir dari keluarga dengan ajaran agama yang kental, membuat Zahra berpikir berkali lipat untuk melakukan lebih dari pacaran. Zahra bahkan sudah menghafal Al-Quran dari dia usia 8 tahun. Pergaulan bebas Zahra, membuat dia terjerumus dengan dunia gelap para remaja. Walaupun sudah berkali-kali dinasehatkan oleh temannya Ayuna. Tapi dia tidak peduli dengan ucapan sahabatnya itu. Entah mengapa Ayuna merasa jika Sisil tidak tulus berteman dengan Zahra. Hanya saja dia tidak pernah memberitahukan pada Zahra tentang kecurigaannya pada Sisil. Kembali pada mereka di lokasi balapan. Ya Sil, entah si Ken dari mana saja, kata Zahra menyindir Ken yang berdiri di sebelahnya. Jangan ngambekan gitu dong baby, tidak asik, bujuk Ken pada Zahra. Ken memang satu umur dengan Zahra. Terserahlah. Mana mobilnya? Kata Zahra mencari mobil yang akan dia gunakan untuk balapan. Tuh, tunjuk Ken pada satu mobilnya yang tadi dibawa ke sana oleh Dion. Malam ini Zahra dan Ken sama-sama ikut balapan. Ken menggunakan mobil yang tadi dia guna menjemput Zahra. Mereka akan bertanding melawan mahasiswa dari kampus Ustadz Aska mengajar. Ken yang membayar uang untuk balapan Zahra juga dirinya sendiri. Ken juga berasal dari keluarga berada. Zahra mulai menghidupkan mobilnya bersama dengan Ken juga mobil yang lainnya. Sisil berdiri di tengah-tengah mobil memberi aba-aba untuk mobil yang akan meluncur. Saat Sisil sudah hap, mobil Ken dan Zahra juga yang lainnya mulai melaju dengan sangat kencang. Mobil-mobil saling berkejaran di jalanan. Ada 3 wanita yang menyertai perlombaan itu. Juga termasuk Zahra. Setelah lama akhirnya geng Zahra memenangkan perlombaan balapan liar para mahasiswa. Zahra keluar dari mobil dan membentuk jari telunjuk dengan mama karinya mengarahkan pada geng yang kalah lalu menembaknya seperti senjata api pada mereka dan tertawa mengejek pada mereka yang kalah. Sial, awas saja kau, geram gadis yang berada di hadapannya. Zahra hanya tertawa semakin meledek mereka. 2 hari berlalu. Brak. Mobil yang dikendarai Ustadz Aska ditabrak dari arah belakang. Dia langsung meminggirkan mobilnya di jalan ingin turun dari mobil untuk melihat mobilnya. Woi! Apa kau bisa menyetir mobil? Teriak seorang wanita keluar dari dalam mobilnya hanya menggunakan baju minim yang memperlihatkan pusarnya serta seluar hanya setengah pahanya mempertontonkan lekuk tubuhnya yang indah. Gadis itu langsung memeriksa depan mobilnya. Ustadz Aska juga keluar dari mobil dan melihat gadis yang seperti tidak asing di hadapannya. Gadis itu melihat ke arah Ustadz Aska. Huf, ternyata kau mengganggu saja, kata Zahra ketus saat melihat Ustadz Aska yang dia tabrak. Mood Zahra lagi tidak baik. Dia marah pada Ken yang dari tadi dia hubungi tapi tidak dijawab oleh Ken. Melihat tunangannya di hadapannya entah mengapa dia melepaskan kekesalannya pada Ustadz Aska. Ustadz Aska hanya diam dengan wajah datarnya tidak melihat pada gadis yang kurang bahan di hadapannya. Dia membalikkan tubuhnya ingin kembali masuk ke dalam mobilnya tapi dicegah oleh wanita itu. Mau kemana? Tanggung jawab dulu tuh pada mobilnya dong, ujar Zahra memegang lengan Ustadz Aska. Tak. Ustadz Aska menepis tangan Zahra yang memegang lengannya. Jaga sikapmu, dingin Ustadz Aska pada gadis di hadapannya yang memiliki banyak sekali kebohongan yang dia sembunyikan dari keluarganya. Zahra tersenyum miring karena sadar Ustadz Aska sangat tidak menyukainya. Sepertinya kau sangat tidak menyukaiku, kata Zahra mendekatkan wajahnya pada wajah Ustadz Aska sehingga dia bisa merasakan deru nafas Ustadz Aska. Zahra juga berbicara dengan nada mengejek. Ustadz Aska menjauhkan wajahnya dari Zahra yang sengaja memancing emosinya. Bagaimana Umi dan Abi bisa menjodohkanku dengan wanita seperti ini? Batin Ustadz Aska berusaha menengkan emosinya menghadapi Zahra. Aku berbicara padamu. Apa telingamu sedang bermasalah? Kata Zahra menatap wajah datar Ustadz Aska. Aku buru-buru, berhentilah mencari gara-gara, kata Ustadz Aska ingin meninggalkan Zahra tapi lagi-lagi Zahra menahannya.
Ganti rugi dulu. Belum jadi suami saja kamu sudah pelit seperti ini. Sinis Zahra pada Ustadz Aska. Kau yang menabrakku, kenapa aku yang harus ganti rugi? Kata Ustadz Aska lalu kembali masuk ke dalam mobil tanpa peduli lagi pada Zahra yang terus mengoceh. Zahra memegang kaca mobil Aska. Apa kau tidak ingin mengambil dompetmu? Sepertinya ada banyak barang penting milikmu di dalam dompet itu. Kata Zahra tersenyum sedikit membungkuk yang membuat belahan dadanya terlibat dengan jelas. Zahra memang sengaja berniat menggoda Ustadz Aska. Padahal dia tidak pernah melakukan itu pada Ken, karena Ken sering ingin menyentuhnya, dan Zahra tidak suka jika Ken menyentuhnya. Beda dengan Ustadz Aska, bagi Zahra mana mungkin seorang Ustadz melewati batasannya. Aska mengambil jaketnya melempar menutupi dada Zahra. Menutup pintu kaca mobilnya melaju ke kampus. Karena sebentar lagi dia ada bimbingan di laboratorium. Zahra naik semula ke mobilnya dan melaju ke kontrakan temannya Ayuna. Tok tok tok. Zahra mengetuk pintu kontrakan Ayuna. Dia sudah memakai gamis dan jilbab tadi di dalam mobilnya. Karena Ibu Ayuna juga tidak tahu seperti apa Zahra yang sesungguhnya. Ceklek. Assalamualaikum Tante, salam Zahra pada Ibu Ayuna yang membuka pintu kontrakannya. Waalaikumsalam. Nak Zahra, masuklah. Yunanya ada di dalam, kata Buk Lilis Ibu Ayuna tersenyum pada Zahra. Zahra menyelami Ibu Yuna, Ibu sehat, tanya Zahra. Karena Zahra juga tahu jika Ibu Ayuna memang sakit-sakitan. Beginilah Zahra, sebentar sakit, sebentar sehat, jawab Ibu Ayuna. Ini aku bawakan ibu buah dengan beberapa cemilan lainnya, kata Zahra. Zahra memang tidak pernah mengunjungi kontrakan Ayuna dengan tangan kosong. Karena dia tahu seperti apa keadaan hidup keluarga Ayuna. Kenapa selalu repot-repot Nak Zahra? Ibu jadi canggung setiap kali Nak Zahra datang kemari pasti akan membawa makanan, kata Ibu Zahra yang tidak enak pada Zahra. Karena dari SMP lagi tiap kali dia datang berkunjung dia pasti akan membawa oleh-oleh. Santai saja Tante, kayak sama siapa saja, kata Zahra tersenyum. Ayunanya mana Tante? Tanya Zahra yang tidak melihat adanya pergerakan Ayuna dari dalam. Mungkin dia masih tidur Nak Zahra, sebentar lagi dia berangkat bekerja pasti dia lagi mengisi tenaganya. Jawab Ibu Ayuna dengan raut wajah sedih karena dia terpaksa bergantung hidup pada putri satu-satunya semenjak suaminya meninggal. Ayuna memang menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus bekerja paruh waktu di sore hari. Dan melanjutkan di malam hari. Ayuna harus membanting tulang untuk kebutuhan ibu juga dirinya sendiri, apalagi beberapa tahun ini ibunya sering sakit-sakitan, dia sering kehabisan uang untuk membeli obat ibunya. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Zahra tersenyum mengusap punggung tangan Ibu Ayuna, jangan sedih dong Tante, udah kayak drama apa aja, hibur Zahra. Ah maaf Ibu jadi baperan, ya sudah, Nak Zahra masuk ke dalam saja. Zahra mengangguk, kalau begitu Zahra pamit ke kamar Yuna dulu ya Tan, pamit Zahra. Ya, masuk saja Nak Zahra. Zahra tersenyum dan masuk ke dalam kamar Ayuna. Tiba di dalam Ayuna memang masih tidur. Karena dia harus mengisi tenaganya untuk pekerjaan sore hingga malam nanti. Zahra membaringkan tubuhnya di dekat Ayuna. Kamar Ayuna hanya memiliki sebuah kasur kecil dan tidak memiliki ranjang. Hidup Ayuna memang sangat menyedihkan. Jika dia tidak memiliki mata kuliah, maka dia akan membuat kue lalu jualan keliling untuk menambah pendapatan juga untuk menyambung obat ibunya yang sudah beberapa tahun ini bergantung hidup dengan obat. Zahra terbangun dan melihat jam ternyata sudah sore hari. Zahra melihat ke sampingnya Ayuna sudah tidak ada. Dia sudah berangkat bekerja. Zahra menemui satu nota kecil di dekat kasur Ayuna. Maaf gue enggak bangunin elo. Gue liat lo tidurnya pulas banget. Jadi gue nggak bangunin. Gue kerja dulu ya dada. Assalamualaikum. Seperti itulah kira-kira pesan yang disimpan oleh Ayuna di sebuah nota kecil. Zahra berdiri dari duduknya juga pamit pada Ibu Ayuna untuk pulang ke rumah.
Di jalan Zahra melihat ada sebuah penjual jajan di pinggir jalan, dia langsung turun untuk membelinya. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berlari di tengah jalan dan kebetulan ada mobil yang melaju dengan kencang. "Awas!" teriak Zahra langsung mertai anak kecil itu menariknya menghindari mobil. Zahra terjatuh dengan kaki yang kesleo. "Ark!" teriak Zahra memegang kakinya dengan sebelah tangannya masih memeluk anak kecil tersebut. Ustadz Aska yang juga kebetulan ada di jalanan itu melihat Zahra yang menyelamatkan anak kecil dan terjatuh. Dia buru-buru memarkir mobilnya turun dari mobil dan menghampiri Zahra. "Kau tidak apa-apa?" tanya Ustadz Aska mengambil anak kecil dalam pelukan Zahra. "Kakiku sakit," kata Zahra masih memegang kakinya. Tiba-tiba mama dari anak itu datang dengan panik dari tadi mencari anaknya. "Astaga, Mbak tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya Mbak. Saya jualannya di sana. Anak ini keluar dari warung dan aku tidak melihatnya. Bagaimana jika saya hantar Mbak ke rumah sakit untuk memeriksa Mbaknya?" Kayak mama anak itu panjang lebar merasa bersalah melihat Zahra yang sedang kesakitan. "Aku tidak apa-apa Mbak. Bawa saja anaknya kembali. Takutnya nanti berjalan lagi di jalan." "Ya, nanti saya yang menolongnya," sahut Aska yang dari tadi diam. "Baiklah. Terima kasih." Ibu dan anak itu langsung beredar dari sana. Zahra menatap kesal pada Aska yang hanya berdiri melihatnya. "Ditolongin kek. Katanya tadi mau ditolongin," kata Zahra kesal melihat Aska. Sebenarnya Ustadz Aska ingin menolong Zahra. Tapi dia bingung bagaimana caranya. Dia tidak mungkin kan menyentuh Zahra. Secara dia memang tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenisnya selain dari adik juga uminya dan Zahra yang memegangnya tempo hari. Menarik nafas berat dan menghampiri Zahra yang cemberut masih duduk di pinggir jalan. Aska mengulurkan tangannya untuk menarik Zahra. Zahra bertambah kesal dengan sikap Aska yang sangat kaku dengan lawan jenisnya. Zahra masih diam membiarkan tangan Aska yang bergelantungan. Melihat Zahra hanya diam, dia kembali buka suara. "Katanya tadi kau mau ditolongin," tanya Aska. "Jika udah bunyinya mau ditolongin, berarti orang itu lagi kesusahan, atau sakit kan? Terus untuk apa Pak Ustadz memberikan tangan Pak Ustadz itu? Mau diapakan?" Ketus Zahra benar-benar kesal pada Aska. Karena dia memang tidak bisa berdiri. "Mau nolongin kamu Zahra. Jadi mau apa lagi?" jawab Ustadz Aska melihat Zahra. Dia sebenarnya tahu maksud dari Zahra. Tapi dia tidak seberani itu untuk menggendong tubuh Zahra. Zahra semakin kesal mendengar ucapan Aska. Dia seperti ingin meledak saja karena kesal setengah mati dengan Ustadz Aska. "Digendong kek? Aku nggak bisa berdiri." Zahra sudah ingin menangis karena sakit yang mendera tulang kakinya. Melihat Zahra yang sudah berkaca-kaca di Aska tidak sampai hati. Dia akhirnya berjongkok ingin menggendong tubuh Zahra. Tapi dia masih terdiam dengan tangan yang bergantungan dia benar-benar gugup ingin menggendong tubuh Zahra. "Diam saja di situ. Sekalian kita tidur saja di jalanan ini," kata Zahra yang tidak berhenti mengoceh dengan air mata yang sudah jatuh tapi dia menepisnya dengan cepat. Kakinya benar-benar sangat sakit saat ini. Ustadz Aska akhirnya mengangkat tubuh Zahra. Zahra refleks mengayunkan tangannya di leher Aska. Aska mulai berjalan membawa Zahra ke mobilnya. Mereka berdua sama-sama canggung dengan posisi yang sangat dekat seperti itu. Untung tadi Zahra memakai baju syairnya dan jilbab. Jadi mereka tidak bersentuhan secara langsung. Wajah Zahra bersemu merah. Ini pertama kali dia sedekat itu dengan laki-laki membuat dia benar-benar gugup. Tapi dia sengaja menutupi gugupnya. Dia tidak mau jika Ustadz Aska tahu jika dia sedang gugup. Karena dia tahu pasti Aska menganggapnya wanita gampangan dari awal bertemu. Dan memang itu tujuan Zahra yang sebenarnya. Dia ingin jika Aska menganggapnya murahan dan membatalkan perjodohan di antara mereka. Zahra tidak tahu jika sebenarnya Ustadz Aska juga tidak punya pilihan lain selain menerima perjodohan itu.
Aska membuka pintu mobilnya di kursi penumpang dan mendudukkan Zahra di kursi belakang mengeluarkan kakinya di pintu. Maaf, kata Aska lalu memegang kaki Zahra untuk mengembalikan keadaan kakinya yang keseleo. Zahra hanya mengangguk pelan. Apa sakit? Tanya Aska memijat pelan kaki Zahra. Zahra berusaha bersuara agar tidak terdengar gugup. Ya, masih sangat sakit, jawab Zahra sedikit meringis. Baru seperti ini kau sudah kesakitan. Ini belum ada apa-apanya dibanding akhirat nanti, mengingat kau sering mempertontonkan tubuhmu juga berbohong pada kedua orang tuamu, ujar Aska mengurut pelan kaki Zahra. Kan ada kau juga yang menemaniku nanti di sana, jawab Zahra tersenyum manis pada Ustadz Aska. Aska tidak menjawab Zahra lagi. Percuma berbicara dengan Zahra. Dia pasti tidak akan mendengarnya. Melihat Aska hanya diam masih mengurut kakinya, Zahra kembali melanjutkan ucapnya. Kau kan akan jadi suamiku nanti. Berarti, auratku, nerakamu hahaha, tawa Zahra yang membuat Aska kesal dan langsung membunyikan tulang kaki Zahra untuk mengembalikan kakinya yang keseleo. Ark, teriak Zahra kesakitan saat kaget merasa tulangnya seperti berpindah tempat. Zahra tanpa sadar langsung memeluk tubuh Aska yang ingin berdiri.